tidak perlu membuang waktu, langsung saja kami haturkan kepada Ning Imas untuk menyapa para jamaah. Gus Rifki dulu. Saya juga pengen nyapa ini jadinya. Sehat nih Ning, alhamdulillah ya Allah. Kalau udah ketar-ketir gini. Ning Imas tuh tadi jalan berarti dari Kendal, terus lewat Mangkang. Waduh, jalannya ngeten-ngeten loh. Oh pakai tol, alhamdulillah pakai tol ya. Alhamdulillah akhirnya sampai di tengah-tengah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sahabat-sahabat semua seneng boten? Alhamdulillah. Monggo Gus disapa dulu jamaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula ganteng ki ambak nggih. Jadi karena waktunya terbatas sekali, mungkin kula prolog sekedap kenapa kok ada penampakan saya di sini. Yang jelas nggak ada foto saya. Kok tadi pagi garwa kirang sehat. Sebenarnya ini memaksakan. Kula kontak panitia, terus kemudian panitia mengabari ternyata yang nawal juga ma'dzur. Terus kula matur, terus ini acara bagaimana kalau nggak hadir semua? Nggih. Terus kula matur garwa kula, Mas kula purun tapi syaratnya jenengan derek minggah. Ya sik tak matur panitia. Nah, terus ngeten nggih, memang saya beberapa kali kadang dikerjain istri saya dan terjadi lagi gitu nggih. Tapi nggih mboten napa-napa kula niati ngremenaken garwa kawula. Jadi sebenarnya tidak ada suami takut istri, itu tidak ada, yang ada adalah seorang suami yang sangat cinta terhadap istrinya dan menuruti semua perintahnya dan permintaannya. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika akhirnya ternyata Nabiullah Adam alaihissalam ikut untuk makan buah khuldi. Tidak lain tidak bukan menuruti permintaan istri beliau Siti Hawa, yang dalam hal ini digoda oleh iblis dan setan, yang tentunya nggak akan kita bahas di sini karena durasi waktu itu bisa nyampe 4 atau sampai 8 SKS. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin al mukhtaramin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa serta nasihatnya. Iktifa'at li saudara saja nggih. Kalau saya sebut semua mungkin waktunya, dan juga saya minta juga belum dapat siapa yang harus saya sebut, yang tentunya kepada seluruh panitia acara kajian spesial Milad Jamilah yang ke-6 dan juga keluarga besar dari Masjid Agung Jawa Tengah dan seluruh hadirat karena mayoritas perempuan ya, maupun mungkin ada hadirin sedikit beberapa itu, dan hadirin dan maupun hadirat yang insya Allah semuanya berbahagia. Oke, berbicara tentang harta, etika dan keluarga, apa sih yang perlu kita bahas? Apa sih gitu ya? Ya, kebetulan tadi di mobil juga disetelin yang versi aslinya ya sama istri saya gitu. Yang kemarin agak rame, ada salah satu band Indonesia yang membuat Indonesianya. Harta, etika dan keluarga. Ada 3 keyword yang akan kita bahas dengan durasi yang sangat sederhana, sangat limit ini, dan nanti dibagi 2. Mungkin ada keyword-keyword ini akan kalau sederhanakan, dan tempo, mohon maaf, tempo saya akan saya percepat. Ngomongnya kalau radi blibet-blibet mungkin karena kebutuhan dan durasi. Oke. Berbicara tentang harta, ya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Yang kurang lebih artinya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya nanti di yaumil kiamah hingga ditanya 4 perkara. Yang pertama tadi, yus'alu an umrihi. Ditanya umurmu buat apa saja ketika hidup. Yang kedua, an jasadi. Tubuh kamu gunakan apa ketika kamu hidup. Yang ketiga, an ilmihi. Ya, ilmunya, yang punya ilmu. Repotnya kalau nggak punya ilmu ini. Yang keempat,
Nah ini yang masuk kategori pembahasan kita. An malihi min ainak tasawu fi manfa'u. Hartamu dan kamu gunakan apa hartamu. Yang pertama tadi umur. Ya, apalagi ini tahun baru gitu. Resolusinya apa? Menikah. Kalau kata istri saya, menikah itu bukan tujuan hidup. Nanti dijelaskan itu nanti ya, yang punya quotes-nya. Ya. Oke, terus kemudian yang kedua tadi jasadnya, tubuhnya buat apa? Ya, umur yang bagus adalah apa? Orang yang punya umur yang baik itu bukan yang umurnya panjang ternyata, tapi apa? Yang umurnya bermanfaat. Tidak jaminan umur yang panjang itu baik. Dilalah dikersake Gusti Allah umurnya panjang tapi kakean maksiat. Naudzubillah min. Pengennya apa? Umurnya panjang dan bermanfaat. Pun mboten napa-napa kula ngalah jenengan riyen mboten napa-napa mangke. Purun. Kapundhute jenengan riyen napa kula riyen? Sing penting napa husnul khotimah. Terus kemudian tadi yang ketiga an ilmihi. Kalau punya ilmu. Nah, ilmu itu dibagi ada ilmu biasanya orang membagi ini mengklasifikasikan ilmu duniawi dan akhirat. Pernah dengar makalah man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Wa man aradahuma ya bil ilm. Oh, nggih. Masuk suaranya? Lebih bagus yang ini ya. Oke. Itulah kenapa kadang penyanyi itu punya mic sendiri. Ya. Nah, ilmu. Kita harus punya ilmu. Sedangkan kalau orang tadi dikatakan 4 item ditanya. Tadi umurnya buat apa saja. Terus kemudian tubuhnya digunakan apa saja. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, bahkan yang basic saja. Biasanya di pesantren ada Sulamut Taufik. Di Sulamut Taufik itu dibagi bahkan wami ma'asil badan. Maksiat. Seluruh anggota tubuh itu banyak sekali. Lah apa saja? Maksudnya tidak cuma kemaksiatan saja. Jadi kita hidup itu pahalanya juga bisa diperoleh dari seluruh anggota tubuh kita. Nah, digunakan apa? Matamu, bener kan? Bahaya ini. Ya, matanya digunakan untuk apa gitu kan? Tangannya digunakan untuk apa? Lah, kalau kita belajar fikih, biasanya di pesantren itu basicnya Safinah ataupun Sulamut Taufik. Kenapa kok Sulamut Taufik dikasih di basic? Karena pondasi. Saya tanya jenengan semua kalau bangun rumah kira-kira pondasinya dulu atau atapnya dulu? Pondasi. Pondasi itu yang kuat atau enggak? Kuat. Pernah dengar qasidah seperti ini? Begini dosa, begitu dosa. Di mana-mana pernah dengar? Ya, kita seumuran yang itu. Karena saya besar di era lagu itu dari Nasidari atau El Hawa itu yang penciptanya adalah seorang kiai. Ya, husnudon saya beliau ketika menciptakan lagu itu setelah ngaji Sulamut Taufik. Ya karena tadi mami ma'asil badan, mulai ainain, mulai yatin dan sebagainya. Ini nanti ditanya, kalau matanya digunakan untuk melihat hal yang bagus, melihat pengajian atau kajian ataupun melihat orang soleh, bahkan Rasulullah pernah dawuh dalam satu hadisnya, man ro'ani dakhalal jannah. Barang siapa orang pernah melihatku, orang ini masuk surga. Wa man ro'a man ro'ani. Dan siapapun yang pernah melihat orang yang pernah melihat saya, masuk surga. Berarti siapa? Sahabat. Wa man ro'a man ro'ani. Berarti siapa? Tabi'in. Wa man ro'a man ro'ani. Berarti tabi'in. Wa man ro'a man ro'ani ila yaumil qiyamah. Dakhalal jannah. Berarti sinten? Sahabat, tabi'in, salafus sholihin sampai ke kiai, habaib, guru-gurune panjenengan, jenengan melihat secara langsung ila yaumil qiyamah, sanad keilmuannya juga tembus, ini dakhalal jannah. Amin Allahumma. Lah kira-kira ro'a ini sekedar melihat atau enggak? Nah, kalau sekedar melihat ya Abu Jahal, Abu Lahab juga masuk surga. Tapi kata ro'a di sini dimaksud adalah apa? Melihat dan juga mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Rasulullah ya jelas 4 pilar Islam itu hukumnya ada, basicnya adalah pondasinya
berdasarkan dari Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ini tidak akan kita bahas di sini sekali kaitan durasi. Ya, ini pegangan ya. Terus kemudian kaitan dengan tadi, mata digunakan apa, kaki digunakan untuk apa, tangan digunakan, bahkan telinga digunakan untuk mendengarkan apa. Ini nanti semua ditanya. Dan yang terakhir tadi, harta. Harta itu digunakan untuk apa sih? Apa sih gitu ya. Digunakan untuk apa hartanya? Kinten-kinten jenengan niku misalkan ditakdir kali Gusti Allah kan milih dadi wong sugih atau dadi wong kere milih pundi? Padahal wonten hadis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nanti di akhirat itu sing paling cepet mlebu surgane wong fakir. Coba kalau survei, jenengan pengen cepet mlebu surga napa mboten? Cobi, yang pengen masuk surga? Alhamdulillah semua pengen masuk surga ternyata ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang pengen ditakdir Gusti Allah dados tiyang sugih? Isin, dikira kedonyan ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sing pengen ditakdir Gusti Allah tiyang fakir? Ya gak ono. Ancen wong wedok iki bingung ya. Loh serius niku. Perempuan ketika bilang terserah itu jawabannya berbeda kok. Gara kula nak matur terserah. Saya perhatikan intonasinya dulu, terserahnya yang mana ini? Ya, apakah terserah benar-benar terserah atau terserah sing rada-rada karo aduh bahaya iki. Niku. Nggih. Misalkan dahar teng pundi terserah. Bingung kan mikir kula ya. Engko tak goning kucingan salah. Ya, itu seperti itu, nggih. Ini jokes mawon. Nah, kadang memang dalil itu kontradiksi. Nggih ampun kaget. Karena kula paling seneng dawuhipun Gus Dur selain gitu aja kok repot ya. Semua pasti hafal itu quotes-nya Gus Dur. Meskipun kamu kasih gambarmu sebelahnya kamu quotes itu orang udah pasti itu quotes-nya Gus Dur. Salah satu quotes Gus Dur yang saya paling suka selain gitu aja kok repot adalah satu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa toleransinya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan itu. Tadi kalau saya spill di awal, fikih pesantren biasanya basicnya kalau nggak safinah adalah sulam taufik. Tapi nanti ketika ngaji naik lagi fikihnya, fathul qorib. Ternyata ada loh yang tadi misalkan mutlak maksiat mata ketika laki-laki melihat perempuan tanpa selain mahram. Ternyata ada kol yang memperbolehkan loh ketika dalam proses taklim. Ya, ketika proses transaksi jual beli. Kira-kira nek zaman riyen tidak seperti sekarang, ya nggak bisa. Ya. Seorang kiai, seorang guru mau ngetes santri putri untuk tahsin bacaan Quran. Cadaran. Bisa enggak? Susah untuk membedakan sin ataupun shin. Nggih, dal ataupun dzal. Ngoten nggih? Ada yang pernah diajarkan babi bu bab. Nah, seperti itu. Harus melihat napa nikinya. Sin, shin, dal, dzal misalkan. Nggih. Wong kadang mau baca ta'awud aja masih susah. Apalagi kalau baca ta'awudnya pakai terjemah. Ya, yang translate Indonesianya. Ya, apa namanya? Transliterasi. Koma atas A, U koma atas D, Z, U. Kira-kira D kalau Z bacanya apa? Jadi orang kalau baca sesuai itu bacanya a'udzu atau a'udzu. A'udzu. Oke. Kemudian bagaimana kalau menjadi alladzina? Bahaya enggak itu? Nah, bahaya kan? Enggak jadi alladzina, jadinya alat zina. Ya barang-barang yang jenengan itu alat zina. Repot juga kan? Nah, maka tadi pentingnya untuk belajar yang benar. Nah, boleh. Ternyata ada kol memperbolehkan. Nanti naik lagi misalkan dari Fathul Qorib ke Fathul Mu'in. Oh, ada kol lagi misalnya dalam satu hukum tertentu boleh, ada yang memperbolehkan. Terus naik lagi ke dari Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Wah, semakin banyak perhilafannya. Siapa bilang Fathul Izar? Enggak ada itu Fathul Izar. Ya, mentok Fathul Wahab nggih.
Ya, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kalau Fathul Izar nanti kalau mau nikah aja. Ya, beda pembahasan itu. Nah, ini juga sesuai dengan satu dawuh khilafu ummati rahmah. Perbedaan yang ada dalam umatku itu adalah sebuah rahmat, tidak menjadi laknat. Kenapa tadi saya bilang kadang ada dalil kontradiksi? Contoh, kalau tanggal jenengan, nuzul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan. Iya. Biasanya diperingati 17 Ramadan. Atau kadang 27. Atau terkadang tergantung khotaman tadarusannya masjid niku tanggal pinten ngoten nggih. Tapi secara kalender peringatan di 17 Ramadan. Leres nggih? Oke. Mayoritas jumhur ulama mengatakan 17 Ramadan. Tapi pernah nggak jenengan coba baca surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar? Bahwasanya Quran itu diturunkan di Lailatul Qadar. Padahal kalau kita tahu Lailatul Qadar itu kapan? Rahasia. Gusti Allah merahasiakan. Banyak kaul juga. Ada yang bilang yang penting ganjil di bulan Ramadan. Mulai tanggal 1 sampai selesai. Ada yang bilang full selama bulan Ramadan. Ada yang bilang 10 akhir, maka di Ashrul Awakhir ini di kon ngencengi sarunge. Hadisnya ngoten, boten maksud kanceng, boten maksud sarungnya tok dikencengi, tapi ibadahnya dia lebih giatkan. Ada yang bilang ganjilnya 10 akhir. Selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur, nggak ada 31, aman. Ya, seperti itu. Maka perkhilafan-perkhilafan ini menjadikan rahmah. Jadi nanti kalau jenengan semua kok ada saudaranya yang cuma berbeda kaitan kunut atau tidak, tarawehnya 8 atau 10, podo-podo pangeran Gusti Allah, rasa geger. Ya, kalau ada pertanyaan bagus mana taraweh 8 sama 20? Bagus semua. Yang enggak bagus yang enggak taraweh. Harus ya? Tapi kalau ditanya taraweh yang paling benar, ya saya bisa jawab 20. Kenapa? Karena yang declare pertama kali sholat taraweh adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan beliau menjalankan 20 rakaat. Loh, berarti zamannya Sayyidina Abu Bakar, zamannya Rasulullah, nggak ada sholat taraweh? Tidak ada. Karena dulu namanya sholat Qiyamul Lail Ramadan. Baru setelah Sayyidina Umar bin Khattab, disebutlah namanya sholat taraweh. Dan sholat Qiyamul Lail Ramadan, Kanjeng Nabi rakaatnya berapa? Random. 20 pernah, 8 pernah, bahkan lebih juga pernah. Karena kalau hadisnya ketika sholat tarawih itu malam pertama Ramadan. Jangan kurang malam pertama pikirannya tekan tinggi ya. Ya, malam pertama Ramadan Kanjeng Nabi sholat. Malam kedua beliau tidak. Sampai ditunggu di depan pintunya sahabat, bahkan ada saking nggak sabarnya ada orang Badui itu melempar batu. Kira-kira kalau dalam hadisnya segini batunya. Batu di pintunya Rasulullah. Nabi pun tidak keluar, tapi sholat di dalam. Kemudian setelah jamaah subuh, Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabatnya, nah ini, saya nyerempet sedikit etika, nanti mungkin diteruskan istri saya karena durasi, ya, etika dan keluarga. Etika banyak definisinya, cuma kalau bisa saya mengklasifikasikan di lebih singkat lagi, bisa saya simpulkan, etika ini adalah adab atau akhlak. Ketika Rasulullah bertanya, kalian mau tahu tidak alasan kenapa tadi malam saya tidak sholat keluar dengan kalian semua? Sahabat ketika Rasulullah bertanya, pasti jawabannya, etikanya selalu mengandalkan adabnya menjawab seperti ini. Allah wa rasuluh a'lam. Apa? Allah dan Rasul yang paling tahu atas pertanyaan itu. Itu adabnya, etikanya sahabat seperti itu. Maka etika apa? Adab atau akhlak atau tata krama. Ini kalau bisa saya sederhanakan, karena referensinya definisi etika itu panjang sekali, ya, etiket atau apa itu, apalagi kalau buka definisi secara terminologi maupun etimologinya. Nah, karena etika ini penting, ya, Rasulullah sendiri tidak lain tidak bukan diutus untuk bu'ithul utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, nanti apa itu akhlak, apa itu etika, dan apa itu keluarga, mungkin akan disampaikan oleh istri saya agar bisa menghemat waktu juga, karena memang pematerinya sebenarnya istri saya. Ini saya juga cuma pemain cadangan karena tadi
Nggih, terus terang kalau tadi diskusi sama istri, ini kalau nggak berangkat kasihan. Nek sampean tok sing ra mangkat, ora apa-apa sik ono ning nawal. Permasalahannya ning nawalnya juga makdur. Ya bilang, ini bahaya. Kasihan panitianya. Saya bilang gitu. Terus alhamdulillah tadi, ya pun Mas, tapi ya kula sekedap mawon. Ya akhirnya sing diplekodo kula. Nggih. Nggih, ngoten mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.